Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 di mata kuliah Praktikum Big Data dan juga mata kuliah Big Data. Kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami tentang analisis Big Data dalam membantu efisiensi kerja Jumantik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini saya mewakilkan, saya Gerald Bradley dengan NIM akhir 084, lalu juga ada Rido Anugrah Ilahi dengan NIM akhir 088, serta ada Ariel Ardiansyah dengan NIM akhir 092. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan proyek kami. Demam berdarah dengue atau DBD masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dengan lebih dari 210.000 kasus dan 1.200 kematian hingga pertengahan 2024. Lonjakan kasus ini dipicu oleh iklim yang berubah-ubah, terutama suhu tinggi dan pola hujan tidak menentu, sehingga meningkatkan populasi nyamuk Aedes aegypti. Terdapat berbagai gejala DBD, mulai dari gejala ringan hingga berat dan berpotensi menyebabkan sindrom renjatan dengue bila tidak ditangani cepat. Peran juru pemantau jentik atau Jumantik menjadi kunci dalam pencegahan, namun masih terkendala karena proses pengumpulan data, integrasi informasi, dan pemetaan wilayah rawan yang masih belum optimal. Untuk itu, pemanfaatan Big Data menawarkan solusi efektif untuk memperbaiki sistem ini melalui pemetaan kerentanan, prediksi tren kasus, dan peningkatan efisiensi kerja Jumantik. Integrasi data kasus DBD, curah hujan, dan kepadatan penduduk dapat menjadi dasar analisis yang lebih akurat untuk memperkuat program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Tinjauan pustaka yang kami pakai untuk proyek kami yang pertama ada Big Data dan Sistem Integrasi Data Kesehatan. Analisis Big Data membantu sistem kesehatan memantau penyakit dengan cepat karena mampu menggabungkan berbagai jenis informasi dalam jumlah besar. Pendekatan ini membuat prediksi wabah lebih akurat dan memungkinkan tindakan kesehatan masyarakat dilakukan lebih tepat waktu. Berbagai contoh termasuk pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana teknologi ini memperkuat surveillance kesehatan modern. Yang kedua adalah faktor lingkungan dan epidemiologi DBD. Penyebaran DBD dipengaruhi oleh kondisi iklim dan jumlah penduduk. Karena hujan, suhu hangat, dan area padat memudahkan nyamuk berkembang dan menularkan penyakit. Namun, dampaknya dapat berbeda di tiap daerah. Beberapa wilayah menunjukkan bahwa suhu dan kepadatan penduduk lebih menentukan daripada curah hujan. Hal ini menegaskan pentingnya melihat konteks lokal saat menilai resiko DBD. Yang ketiga adalah machine learning dalam prediksi penyakit menular. Penyebaran DBD dipicu oleh iklim hangat, curah hujan, dan kepadatan penduduk yang mendukung perkembangan nyamuk. Pengaruh tiap faktor bisa berbeda antar wilayah, sehingga beberapa tempat lebih dipengaruhi suhu dan kepadatan penduduk daripada hujan. Karena itu, penilaian risiko DBD perlu mempertimbangkan kondisi lokal. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu metodologi. Penelitian ini menggunakan data kasus DBD tahunan, curah hujan bulanan BMKG, dan kepadatan penduduk BPS. Karena data kasus hanya tersedia per tahun, dilakukan interpolasi agar resolusinya menjadi bulanan dan lebih relevan dengan dinamika penyebaran DBD. Seluruh data kemudian diproses melalui alur ETL sebelum dianalisis dengan metode machine learning. Untuk tahapan ETL-nya, yang pertama adalah pembersihan, yaitu menghapus kolom tidak relevan dan data di luar penelitian. Yang kedua adalah transformasi, yaitu menyeragamkan format dataset, termasuk konversi nama bulan ke angka. Yang ketiga adalah penggabungan, yaitu menggabungkan data berdasarkan tahun, bulan, dan kode wilayah. Yang keempat adalah penyimpanan, yaitu menyimpan hasil integrasi dalam MongoDB sebagai data lake. Untuk tahapan analisisnya, yang pertama ada feature engineering, yaitu menyusun variabel tambahan seperti lake hujan, rolling mean, dan interaksi iklim dan kepadatan penduduk. Yang kedua adalah seleksi fitur, yaitu menggunakan RFE untuk menentukan faktor paling penting. Yang ketiga adalah permodelan, yaitu menerapkan ridge regression dan random forest regressor untuk memprediksi kasus DBD. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu visualisasi, yaitu menggambarkan pola utama dengan matplotlib. Selanjutnya yaitu visualisasi big data. Visualisasi dilakukan untuk memahami pola hubungan antara curah hujan dan jumlah kasus DBD. Scatterplot antara jumlah curah hujan dan kasus bulanan yang ada pada gambar di bagian kiri atas menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kasus seiring naiknya curah hujan, meskipun pola sebarannya cukup lemah dan tidak membentuk hubungan yang kuat. Hal ini sejalan dengan hasil korelasi Pearson yang hanya berada pada tingkat lemah hingga sedang. Selain scatterplot, dilakukan juga visualisasi fitur importance dari model random forest yang ada pada gambar bagian kanan bawah. Grafik ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk muncul sebagai faktor yang paling dominan dengan nilai importance yang jauh lebih besar dibandingkan seluruh variabel cuaca, termasuk total curah hujan, rain x density, maupun nilai curah hujan.
Dominasi yang sangat jelas pada kepadatan penduduk menegaskan bahwa faktor demografis memiliki kontribusi struktural yang jauh lebih kuat dalam mempengaruhi variasi kasus DBD dibandingkan faktor lingkungan tunggal seperti curah hujan. Seluruh visualisasi dibuat menggunakan Pandas dan Matplotlib untuk memudahkan eksplorasi data dalam notebook. Ringkasan koefisien pada ridge regression dan feature importance pada random forest ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik sehingga mempermudah identifikasi variabel yang paling berpengaruh. Representasi visual ini membantu pengambilan keputusan melihat bagaimana bahwa peningkatan kasus DBD tidak hanya dipengaruhi oleh pola cuaca, tapi juga sangat dipertegas oleh karakteristik kepadatan penduduk di setiap wilayah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ariel Ardiansyah. Untuk bab yang selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan akan dipresentasikan oleh saya. Pada bab 4 ini kami akan mempresentasikan hasil dan pembahasan dari awal kami mendapatkan dataset hingga kami menampilkan data tersebut dalam web interaktif. Pertama, untuk datasetnya sendiri, kami mendapatkan dataset tersebut dari website Kesehatan Indonesia, yaitu Open Data Jabar dan Badan Pusat Statistik Indonesia. Setelah kami mendapatkan ketiga dataset tersebut, yang mana itu adalah dataset DBD, dataset curah hujan, dan dataset kepadatan penduduk Jawa Barat, kami memprosesnya menggunakan software Pentaho. Pada software Pentaho ini, kami melakukan beberapa processing, yaitu seperti menormalisasikan data di mana kami memfilter data kolom yang tidak berguna dan merubah data bulan yang awalnya Januari-Februari menjadi angka numerik 1 hingga 12. Setelah itu, kami menggabungkan ketiga dataset dengan menggunakan kode kabupaten dan kota untuk menyamakannya, begitu juga dengan tahun dan bulannya. Setelah ketiga dataset tersebut bergabung menjadi satu file, kami menyimpannya dalam software, sistem database MongoDB. Selain itu juga sebagai file CSV kami menyimpan. Di sini adalah isi dari teks gabungan tersebut. Dia memiliki kolom tahun, bulan, nama kabupaten kota, kasus bulanan, total tahunan, jumlah curah hujan, dan kepadatan penduduk. Lalu untuk di MongoDB-nya sendiri sudah telah berhasil disimpan, di mana dia dalam connection Big Data PDI dalam database project Big Data disimpan dalam nama folder Jawa Barat. Terlihat data sudah tersimpan dari tahun 2016 data dimulai dikumpulkan hingga tahun 2024. Data kami berjumlah sebanyak 2.900 sekian data. Setelah kami sudah mendapatkan datanya dan menggabungkan ketiga datasetnya, selanjutnya kami menjalankan machine learning. Dalam machine learningnya sendiri, kami menggunakan script notebook. Di sini sudah saya importkan datasetnya ke dalam Visual Studio Code, ke dalam folder yang akan kita gunakan. Dan ini adalah script machine learning yang kami gunakan, di mana kami meng-load datanya dan menampilkannya terlebih dahulu. Bisa terlihat data telah tertampil dengan benar. Lalu selanjutnya adalah kami mempreprocessing kembali dan melakukan feature engineering di dalam machine learning-nya. Di mana preprocessing yang dilakukan adalah seperti menghapus data kosong, mengurutkan data berdasarkan nama kota, tahun, dan bulan. Lalu untuk fitur engineering yang dilakukan adalah kami membuat 3 kolom baru yang menurut hipotesis kami juga mempengaruhi jumlah kasus DBD. Yang pertama adalah kolom Rain Lake 1. Rain Lake 1 ini adalah kolom untuk dengan keterangan di mana pada suatu bulan apakah atau berapakah jumlah curah hujan pada satu bulan sebelumnya, yang mana hujan sebelumnya bisa mempengaruhi jumlah DBD untuk bulan selanjutnya. Lalu untuk kolom kedua adalah Rain 3 month mean, yaitu adalah 3 bulan kami rata-ratakan. Lalu yang terakhir adalah
kolom interaksi antara curah hujan dan kepadatan penduduk, di mana kolom curah hujan dan kepadatan penduduk itu kami kalikan satu sama lain. Setelah dilakukan feature engineering, data kami terdiri dari 2.916 data dengan 14 kolom. Lalu selanjutnya adalah kita mempersiapkan fitur untuk di machine learning kan. Di mana untuk kandidat fiturnya kami memasukkan kolom-kolom yang berpotensi menjadi faktor penyebab tingginya kasus DBD. Yaitu kami memasukkan jumlah curah hujan, rain lake 1, rain 3 month mean, kepadatan penduduk, rain X density, dan juga bulan. Lalu selanjutnya, kami akan menjadikan data kasus bulanan sebagai Y-nya atau tujuannya. Selanjutnya kami menerapkan fitur selection yang berupa 3 tahap, yaitu adalah filter, prepper, dan embedded. Untuk filter method adalah untuk mengevaluasi tingkat kepentingan dari semua faktor yang dijadikan kandidat. Pertama, kami menggunakan algoritma mutual info regression atau mutual information, yang dimana ini adalah algoritma untuk mengukur ketergantungan non-linear antara faktor dengan hasil. Lalu untuk algoritma yang kedua adalah Pearson correlation, yang untuk satu ini adalah untuk menghitung hubungan linear antara fitur dan hasil. Untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Pada mutual information, kepadatan penduduk adalah yang tertinggi dengan nilai 0,42. Sedangkan untuk Pearson correlation, nilai tertinggi adalah jumlah curah hujan dengan nilai 0,31. Dan untuk keduanya, mereka sama-sama memiliki hasil terendah adalah bulan. Setelah dilakukan metode filter, dilakukan metode wrapper, yaitu adalah untuk mencari fitur yang paling unggul. Algoritma yang kami gunakan pertama adalah recursive feature elimination dengan random forest, yaitu adalah mencari 3 fitur yang paling unggul. Dengan menggunakan random forest ini ditemukan fitur pertama yaitu adalah jumlah curah hujan, kedua kepadatan penduduk, dan ketiga adalah interaksi antara hujan dan kepadatan penduduk. Lalu algoritma kedua yang digunakan adalah recursive feature elimination dengan linear regresi. Yang ini kami menggunakannya untuk mencari 4 fitur dengan hasil seperti berikut, di mana ada 4 bernilai true, yaitu adalah jumlah curah hujan, rain lake 1, rain 3 month mean, dan bulan. Setelah dilakukan wrapper method, dilakukan embedded methods. Untuk embedded methods ini adalah untuk mengevaluasi koefisien dari fitur yang dimiliki. Kami menggunakan 3 algoritma, yaitu adalah lasso coefficient, ridge coefficient, dan random forest regressor. Untuk lasso coefficient ini sendiri, dia mengevaluasinya dengan membuat fitur-fitur faktor yang tidak berpengaruh ke hasil menjadi 0 mutlak. Seperti yang terlihat berikut, dari rain lake 1 dia langsung dijatuhkan hingga 0 semua. Lalu untuk ridge coefficient sendiri mirip seperti lasso, di mana dia menurunkan fitur yang tidak berpengaruh ke hasil secara signifikan tetapi tidak hingga 0. Untuk hasil ridge coefficient terlihat sejak dari fitur kepadatan penduduk nilainya berkurang secara signifikan, sedangkan yang lain memiliki nilai yang di atas jauh dari bawahnya. Lalu algoritma ketiga adalah random forest importance. Untuk random forest importance sendiri ini menggunakan di dalam algoritmanya teknik pohon keputusan. Setelah dilakukan ketiga metode tersebut, kami memutuskan untuk menerapkan decision tree threshold, yaitu dengan menggunakan decision tree regressor, kami membuat untuk faktor curah hujan dan kepadatan penduduk untuk ditemukannya ambang batas atau threshold, yang dimana jika pada suatu bulan dan suatu kabupaten kota itu melewati batas tersebut untuk curah hujan dan kepadatan penduduknya, maka kasus DBD-nya akan melonjak secara signifikan. Berikut adalah hasil dari decision tree-nya. Dengan kesimpulan, ditemukan threshold untuk curah hujan adalah 62 mm dan untuk kepadatan penduduk adalah 201
jiwa untuk kilometer kuadrat. Setelah itu, kami melakukan model evaluasi. Model yang kami evaluasi adalah random forest dan linear regresi. Evaluasi yang kami lakukan adalah menggunakan mean square error dan R kuadrat score. Hasilnya adalah sebagai berikut, di mana random forest mendapatkan skor yang tinggi, yaitu adalah 0,80%. 0,80 atau 80%. Sementara untuk linear regresi, dia tertinggal jauh, yaitu adalah 0,13 atau hanya 13% dengan error sebanyak 10.492 pada nilai mean squared error. Lalu setelah itu kami pun memilih random forest sebagai model utama kami. Selanjutnya yang kami lakukan adalah visualisasi. Kami melakukan visualisasi terhadap random forest menggunakan bar plot. Berikut adalah hasilnya. Untuk kepadatan penduduk adalah yang tertinggi hingga lebih dari 60%, diikuti dengan interaksi antara rain dan kepadatan penduduk, lalu jumlah curah hujan. Setelah itu kami melakukan visualisasi scatter plot antara kasus DBD dengan curah hujan. Dan terakhir kami melakukan visualisasi untuk time series kasus DBD. Yang kiri adalah kasus bulanan, sementara yang bawah adalah indeks waktu bulan. Kenapa untuk bulan ini hingga 100? Karena ini menghitung dari total bulan, yang mana kami menggunakan data selama 8 tahun, 2016 hingga 2024, menghasilkan lebih dari 100 bulan. 12 dikali 8. Sekian untuk machine learning kami. Selanjutnya setelah kami melakukan machine learning ini, kami melakukan deployment untuk web interaktif, yang dimana kami menggunakan tools GitHub, Visual Studio Code, dan bahasa Python, dan lain-lainnya. Banyak. Pada mulanya kami berencana untuk menjadikan ini sebagai web yang memiliki server backend. Akan tetapi sayang sekali kami memiliki hambatan ketika ingin mendeploy backend-nya, yang mana membuat kami berubah cara menjadi static server, yaitu adalah web static, yang mana datanya tidak berubah tetapi masih menampilkan hasil yang sama. Di sini kami sudah meletakkan data kami juga. Untuk machine learning-nya sendiri, agar bisa dimiliki datanya oleh webnya, kami menggunakan script ini, data processor, yang mana ini sama seperti pada machine learning untuk menghasilkan data-data sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Setelah data tersebut didapatkan, digunakanlah script generate static JSON untuk menghasilkan data-data statiknya dalam format JSON, yang mana menghasilkan file-file seperti ini. Setelah datanya didapatkan dalam bentuk JSON, ditampilkan dalam frontend. Lalu selanjutnya kami akan menampilkan web tersebut. Untuk GitHub-nya sendiri, ada pada repositori milik saya sendiri dengan nama Aransyah28, dan nama repositorinya adalah UAS Big Data. Ini adalah link yang kami gunakan untuk deployment, dan linknya sudah menyala. Berikut adalah web interaktif yang kami buat untuk DBD Analytics-nya. Dengan menggunakan data DBD yang kami dapatkan, kami bisa menampilkan hasil analisis sebagai berikut. Ini adalah halaman pertamanya, yaitu adalah dashboard. Di mana untuk dashboard ini kami menampilkan data dari tahun 2024, yaitu adalah yang terbaru. Pertama adalah total kasus dari 2024, yaitu 61.430. Yang kedua adalah rata-rata bulanan sebanyak 5.119. Lalu pada 2024 memiliki bulan tertinggi dengan kasus tertinggi, yaitu adalah Juni sebanyak 9.091 kasus. Dan bulan terendah pada tahun 2024 adalah Agustus dengan 1.541 kasus. Lalu akurasi model juga kami tampilkan di sini. Model Random Forest Regression. Lalu di dashboardnya kami juga menampilkan tren kasus DBD bulanan 2024, di mana jika kita hover ke titik-titiknya akan ditampilkan tooltip berupa bulannya, curah hujan, dan total kasusnya. Sebagai berikut. Lalu ada juga pie chart untuk importance faktornya, yang mana kepadatan penduduknya adalah 60%, diikuti dengan interaksi hujan dan kepadatan, dan lain-lainnya.
pada dashboard juga kami memiliki ringkasan analisis, yaitu adalah faktor dominan, yang mana kepadatan penduduk yang tinggi memiliki pengaruh terbesar terhadap peningkatan kasus DBD, ditambah dengan curah hujan yang tinggi juga berkontribusi signifikan. Lalu pola musiman, yang mana untuk bulannya, meskipun tidak terlalu berpengaruh, tetap menjadi faktor. Seperti yang terlihat untuk musim bulan adalah 20%. Kasus tertinggi terjadi di bulan Juni saat curah hujan mencapai puncaknya. Lalu korelasi, terdapat korelasi kuat antara curah hujan dan jumlah kasus DBD. Lalu halaman selanjutnya ada data bulanan. Untuk data bulanan ini, kami menampilkan data tiap bulan untuk per tahunnya. Kita bisa memilih tahun yang mana untuk ditampilkan. Seperti contoh untuk 2024 ini. Dia memiliki total kasus yang ditampilkan untuk tiap bulannya. Januari memiliki 6.727 dan seterusnya. Lalu ditampilkan faktor dominannya. Untuk faktor dominan dan importance semuanya sama. Lalu untuk akurasinya juga ada untuk tiap pelatihan. Lalu ada detailnya. Ketika detail ditekan, maka akan menampilkan data lingkungan yang mana adalah curah hujan dan data demografis. Sebagai contoh untuk Januari memiliki curah hujan 80,62 mm dan kepadatan penduduk 3.930. Lalu untuk sebagai contoh lagi April 2024 memiliki data lingkungan curah hujan 72,72 dengan data demografis 3.930 juga. Begitu juga untuk tahun lainnya memiliki data yang benar berdasarkan dataset yang kami miliki. Selanjutnya adalah halaman visualisasi. Untuk visualisasi ini, pertama kami menampilkan scatter plot curah hujan versus kasus DBD. Untuk scatter plot curah hujan ini, kita bisa memilih kabupaten atau kota yang ingin diperhatikan. Seperti contoh untuk Kabupaten Cirebon. Untuk Y-aksisnya adalah kasus bulanannya, sementara untuk X-aksis adalah curah hujannya. Untuk titik-titiknya ini berurut berdasarkan curah hujan, sehingga jika ingin melihat bulan yang tertentu, harus di hover ke titiknya. Seperti ini untuk yang curah hujan terendahnya adalah pada Agustus 2024. Sementara untuk curah hujan tertingginya ada pada bulan Juni. Begitu juga dengan kabupaten atau kota lainnya. Benar. Beginilah hasilnya. Lalu ada juga scatter plot kepadatan penduduk dengan kasus DBD untuk semua kabupaten atau kota. Dikarenakan kepadatan penduduk itu per tahunnya sama, per bulannya sama, hanya beda saat tahun berganti, maka jika ditampilkan seperti ini, tidak akan terlihat bagus karena X-nya sama semua. Sehingga kami memutuskan untuk menampilkannya seperti ini, di mana semua kabupaten dan kotanya itu ditampilkan secara bersamaan dan hanya diubah pada tahunannya saja. Di sini jika kita menghover ke titik-titik tertentu, kita juga akan dapat terlihat tooltip untuk kota tersebut atau kabupaten. Yang mana ini dengan total kasus tahunan tertinggi dan penduduk tertinggi juga adalah kota Bandung dengan kepadatan penduduk detailnya 15.557 per kilometer kuadrat dengan total kasus 7.682. Lalu untuk ini kabupaten kita coba yang lain, Kabupaten Bandung Barat, kepadatan penduduk untuk kita coba ini Kabupaten Bandung Barat untuk kepadatan penduduknya adalah 1.489 per kilometer kuadrat dan dengan total kasus 3.754. Kota Cirebon dengan kepadatan penduduk 9.036 per kilometer kuadrat dengan total kasus 596. Lalu selanjutnya adalah tren multivariabel bulanan, yang dimana dia memiliki dua garis hanya saja saling tumpang tindih. Untuk tahun yang berbeda nanti akan menghasilkan yang berbeda. Lalu area chart ini sama dengan tren multivariabel bulanan. Lalu yang terakhir adalah random forest feature importance per bulan. Mereka memiliki data yang sama karena pada dasarnya ini adalah faktor-faktor yang importance feature sebelumnya, yaitu faktor utamanya adalah kepadatan penduduk, sekunder adalah curah hujan, dan tersier adalah interaksi curah hujan dan gitu. Lalu untuk visualisasi ini sendiri juga kami menerapkan pilih tahun, yang mana barusan saya jelaskan adalah tahun 2024. Kita akan mencoba untuk pindah ke 2019. Begini data untuk tahun lainnya. Kita masih bisa untuk memilih kabupaten kota yang lainnya pada curah hujan dengan hasil yang sesuai dengan tahun itu juga. Untuk scatter plot kepadatan penduduk juga akan berubah mengikuti tahunnya.
Nah, lalu untuk tren multivariabel bulanan. Untuk tahun 2024 memang tumpang tindih karena memang datanya seperti itu. Lalu tahun lainnya pun akan berbeda. Di mana terlihat untuk warna hijau adalah curah hujannya dan biru adalah total kasusnya. Untuk ini dia urut secara bulan, dari Januari hingga Desember. Lalu untuk area chartnya. Sementara untuk random forest feature importance-nya adalah masih sama. Halaman selanjutnya adalah data regional untuk tiap kabupaten per kotanya. Kami menampilkan per individu dari kabupaten dan kotanya. Untuk per tahunnya juga. Seperti tahun 2024, yang tertinggi adalah Kota Bandung dengan 7.682. Sementara yang terkecil adalah Kota Banjar dengan sebanyak kasus 400. Dan berikut adalah pie chart-nya untuk setiap kabupaten kotanya. Lalu ini adalah detail data regional, di mana setiap kabupaten kotanya ditampilkan per total kasusnya, faktor dominannya. Untuk faktor dominan sama seperti sebelumnya, yaitu adalah kepadatan penduduk. Lalu kepadatan penduduk masing-masing kabupaten dan kota, dan curah hujan rata-ratanya. Untuk curah hujan rata-rata, di sini memiliki catatan, yaitu adalah data curah hujan rata-rata sama untuk semua kabupaten atau kota, karena merupakan data tingkat provinsi yang berlaku untuk seluruh wilayah. Sayangnya kami mendapatkan dataset ini melalui pos hujan, yang dimana pos hujan tersebut tidak hanya satu masing-masing kabupaten per kota, tetapi memiliki beberapa dan ada juga yang tidak sama sekali, sehingga pada saat pre-processing kami melakukan generalisasi data di mana untuk satu kabupaten yang tidak memiliki pos hujan akan mengambil data dari pos hujan terdekat, sementara untuk yang memiliki banyak pos hujan akan diambil rata-ratanya. Lalu untuk halaman ini kita juga bisa memilih tahunnya dan akan menampilkan hasil sesuai dengan tahun tersebut, di mana pada tahun 2017 untuk kota Cirebon memiliki total kasus 53, berbeda dengan tahun 2024 sebelumnya. Lalu terakhir adalah halaman info model, di mana ini menampilkan untuk informasi model mesin learning yang kami gunakan, di mana kami menggunakan tipe model Random Forest Regressor dengan periode training data setnya sendiri 2016 hingga 2024 dengan total datanya sebanyak 2.916. Lalu performa model yang didapatkan adalah sebagai berikut. Dan fitur yang kami gunakan pada mesin learningnya juga ditampilkan, yaitu jumlah curah hujan, rain lake 1, rain 3 mountain, kepadatan penduduk, interaksi antara hujan dan kepadatan penduduk, dan terakhir adalah bulan. Dan ini adalah seberapa besar faktor tersebut tadi saat dievaluasi. Dan ini adalah metodologi yang kami lakukan, yaitu saat pengumpulan data dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk Kementerian Kesehatan RI, BMKG, dan BPS untuk periode 2016 hingga 2024. Data mencakup jumlah kasus DBD, variabel cuaca yaitu curah hujan, dan faktor demografis yaitu kepadatan penduduk. Lalu dilakukan pre-processing data, di mana data dibersihkan dari nilai yang hilang dan outlier. Normalisasi dilakukan pada fitur numerik untuk memastikan skala yang seragam, dan fitur engineering dilakukan untuk membuat variabel turunan yang relevan. Lalu ada juga model training, di mana Random Forest Regressor dipilih karena kemampuannya menangani hubungan non-linear dan memberikan fitur importance. Model dilatih dengan 80% data dan divalidasi dengan 20% data testing. Cross-validation 5-fold digunakan untuk memastikan robustness model. Cross-validation 5-fold ini adalah yang dimana datasetnya dibagi menjadi 5, yaitu 4-nya adalah 80% menjadi data pelatihan, dan 1/5-nya itu 20% dijadikan data testing. Yang terakhir ada interpretasi nilai. Fitur importance dari Random Forest digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh terhadap kasus DBD. Analisis dilakukan per bulan untuk menangkap variasi musiman dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran DBD. Sekian untuk hasil dan pembahasannya. Untuk halaman untuk webnya sendiri bisa diakses pada link berikut. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan dan saran.
Kesimpulan dan saran mengenai proyek UAS kami. Yang pertama, kesimpulan terlebih dahulu, analisis menunjukkan bahwa kepadatan penduduk merupakan faktor paling kuat yang mempengaruhi variasi bulanan kasus DBD, terutama di wilayah dengan lebih dari 200 jiwa per kilometer persegi. Curah hujan tetap berpengaruh tetapi dalam tingkat yang lebih lemah, dengan pola kenaikan kasus yang meningkat secara bertahap seiring bertambahnya hujan tanpa ambang tertentu. Proses analisis menggunakan Python dan Pandas memungkinkan pemetaan spasial dan temporal secara efisien, dan temuan ini dapat memperkuat pengembangan jumpantik digital sebagai dasar intervensi berbasis wilayah. Saran untuk proyek selanjutnya, yang pertama ada integrasi real time. Pengembangan sistem perlu diarahkan pada integrasi data cuaca harian dan laporan jumantik melalui streaming platform seperti Apache Kafka. Dengan sistem ini, model analisis dapat diperbarui otomatis dan mendukung deteksi dini terhadap lonjakan kasus DBD di wilayah tertentu. Yang kedua, perluasan cakupan data. Analisis akan lebih akurat jika cakupan data diperluas mencakup seluruh provinsi di Indonesia, serta menambah rentang tahun pengamatan minimal 10 tahun. Selain itu, data spasial atau koordinat wilayah, elevasi, dan penguasaan lahan dapat menambah konteks terhadap pola penyerangan nyamuk Aedes aegypti. Jadi sekian dari kelompok 8 yang membahas tentang analisis big data dalam membantu efisiensi kerja jumantik. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata saat kami menyampaikan presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.